Iya nih. Oh, by the way, tahun ini spesial loh. Spesial kenapa nih? Karena tahun ini pertama kalinya Tipolog diadakan secara onsite. Wah, iya ya. Sebelumnya kan cuma secara online. Tapi tahun ini memang spesial. Maka dari itu kita mau berterima kasih terlebih dahulu kepada pihak Advent setelah kegiatan tepat untuk acara kita hari ini. Kita juga mau berterima kasih kepada para narasumber, Bapak dan Ibu dosen, teman-teman sekalian yang sudah hadir untuk mengikuti acara Tipolog 2024. Ya, apa nih? Nggak apa-apa sayang. Berarti kita harus kenalan dulu ya tema saya. Oh gitu, hai. Aku Josie dari TKP 2024 sebagai MC-nya memandu acara pada hari ini. Dan hari ini aku juga nggak sendirian loh. Aku ditemani oleh halo, kenalin juga. Aku Feli dari TKP 2023. Dan kita berdua ini yang bakal nemenin kalian semua pada siang hari ini. Jadi jangan sampai bosan ya. Oh iya, sering gini nih kata Tipolog. Tapi Tipolog itu apa sih? Masih. Nah, Tipolog itu adalah singkatan dari Typography Dialog. Yaitu di mana kegiatannya bertujuan untuk menambah wawasan mengenai eksplorasi tipografi. Nah, makanya nih kita harap teman-teman yang ada di sini bisa mengenal lebih mengenai tipografi serta meningkatkan kemampuannya. Di acara Tipolog ini ada banyak kegiatan yang seru loh, seperti webinar, workshop, dan yang paling ditunggu-tunggu tentunya yaitu pengumuman pemenang lomba. Iya, di Tipolog ini juga mengadakan desain kompetisi, desain mental yang menggunakan anatomi. Pastinya udah pada nggak sabar banget kan? Benar banget loh. Oh iya, jangan lupa nih buat kepo-kepo informasinya di Instagram @tipolog.id ya. Tapi sebelum kita memulai, mari kita buka acara ini dengan doa agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Kami persilakan ya kita untuk membuka acara ini dengan doa. Mari kita berdoa. Sebelumnya saya akan memimpin dalam Kristiani bagi yang beragam lain. Sekarang kami akan mulai acara Tipolog 2024. Berkat ini beberapa sekali saya dari awal akan akhir kembali di bulan April setelah hadir ke agar acara cepat berjalan. Terima kasih kita atas doa pembukanya. Nah, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Martin Hoffman selaku Kapdoni DKP untuk bisa memberikan kata sambutan kepada kita. Maka dari itu kepada Bapak Lukman kami persilakan. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Ya, oke. Iya. Pertama-tama mungkin saya itu bukan Kapolri di kafe. Iya, karena Kapolri di kafe sama diri. Jadi saya adalah Dekan School of Design. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat semua yang hadir dan telah datang di hari ini. Ya, saya mau ucapkan terima kasih dan selamat yang sebesar-besarnya untuk tim panitia dari Tipolog 2024. Ya, tepuk tangan dulu. Kenapa? Karena mungkin salah satu hal yang kita paling rindu atau kangen itu adalah kegiatan mahasiswa gitu, di luar kampus gitu. Nah, saya pikir tadi udah benar tuh dibilang sama MC gitu ya, Tipolog itu saya ingat sekali dimulai 2020 kalau salah ya, 2021 itu online, saya ingat ya. Pak Dayan bersama beberapa rekan mahasiswa itu mengadakan Tipolog 2021 itu online.
nggak nyangka gitu ya, sekarang 3 tahun setelah dilaksanakan typolog yang pertama, sekarang kita sudah bisa mengalami typolog secara onsite. Ya. Nah, saya sangat tercatat banget gitu ya. Kenapa saya catat? Karena tadi ya, saya keliling itu saya bisa lihat bagaimana karya-karya kalian semua gitu ya, itu dipamerkan. Ada juga karya-karya dari universitas lain dan sekolah lain gitu ya. Nah ini jadi menarik karena kenapa? Kalau kita taruh karya kita di luar, kita bisa tahu sebenarnya kemampuan kita tuh, kekhasan kita itu, karakter desain grafis DKV SOUL seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Kita bisa lihat juga karena ada karya dari rekan-rekan dari 12 universitas. Luar biasa sih, ada 12 universitas dan 2 sekolah dengan 112 karya yang di luar kelas. Kalau bilang di luar dengan kelas itu jadi 130 lebih, 160 atau 130 gitu ya. Jadi itu luar biasa sekali menurut saya. Nah, saya juga mau berterima kasih pertama untuk Kakek Small karena sudah menyiapkan dan memberikan tempat buat kita di sini bisa berpameran. Lalu juga sponsor ya, F18 Tiga Warna, dan tentu saja para nanti narasumber buat workshop, Pak Niko ya kalau nggak salah. Lalu kemudian juga nanti untuk seminar itu ada Pak Agus dan Pak Yasir Rizky, tapi tahun 2020 sekarang gitu ya. Jadi silakan ya diikuti acaranya, workshopnya di sini. Kaligrafi kalau nggak salah workshop. Iya, ada workshop silakan diikuti ya, pasti seru banget. Terus jangan lupa undang semua teman-teman kalian untuk melihat karya pameran kalian ini, dan juga jangan lupa tanggal 22 ini ikut di datang seminar yang ada. Ya sekali lagi semangat, ya semangat. Buat angkatan 2023, 2022, harus 2021. Oh 2021, berarti 2021 semangat semuanya gitu ya, untuk kita terus bisa berkarya. Ditunggu nanti pameran-pameran berikutnya dari konsentrasi desain grafis DKV SOB. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Thank you. Terima kasih kepada Bapak Marvin Topo selaku Dekan Fakultas Desain. Setelah ini kami akan persilahkan Bapak Brian Alvin Henanto selaku Kaprodi DKV untuk memberikan kata sambutan kepada kita. Kepada Bapak Brian, kami persilahkan. Saya kebetulan soalnya terlalu depan nggak enak, terlalu sambung. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Menteri atas kehadirannya. Mungkin saya mau mengucapkan terima kasih pastinya pertama-tama buat panitia. Ya mungkin tentang formalitas gitu ya, terima kasih karena memang buat saya sangat pribadi sangat mengharukan sekali saat tadi melihat tipolog akhirnya tidak di layar kaca doang, tapi juga secara offline. Walaupun mungkin kita mulai dari 2021, tipolog sendiri itu sebetulnya sudah ada 6 kegiatan. Jadi di tahun 2021 kita ada 3 kegiatan tipolog yang pertama, kemudian ada tipolog hyper yang bersama dengan Trisakti, kami ada kolaborasi pameran bersama Trisakti, lalu di akhir tahun ada 2021 extended, jadi 1 tahun 3 kali kegiatan tipolognya. Lalu ada 2022 dengan tema festif, 2023 dengan tema Nusantara, dan sekarang 2024 dengan anak tahun ini. Lumayan di tengah tahun ini kita punya acara tipolog yang menurut saya mungkin paling besar juga gitu ya, dari segi jangkauannya juga, tapi sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Jadi nggak mudah, dan menurut saya luar biasa sekali kerja keras teman-teman panitia semuanya. Sekali lagi thank you banget buat kerja kerasnya, karena kalau melihat, memantau, ya ini bukan kerjaan 1-2 malam ya Pak, ini bukan kerjaan bangun jemuran gitu. Ini kerjaan yang berkomitmen dan konsistensi selama mungkin 1-2 bulan terakhir gitu. Jadi thank you banget buat semua kerja kerasnya, luar biasa sekali.
ya semoga kedepannya bisa lebih signifikan lagi di DPR, dan kita nggak harus selalu stop di sini, kita selalu mau maju ke depan. Ya, Timor sendiri ya seperti tadi namanya ya, topografi dan laut. Tujuannya sebenarnya buat apa sih? Tujuannya memang praktis gitu. Kita mau membicarakan mengenai tipografi. Kenapa? Karena tipografi itu sebagai sebuah salah satu elemen desain, sebagai salah satu mata kuliah gitu ya, itu makin lama makin terabaikan, bukan hanya di DKVPH, tapi di banyak kurikulum di dalam desain komunikasi visual. Kenapa? Karena keberadaannya dianggap sepele gitu, cuma belajar huruf, gampang lah, nggak perlu sampai lama-lama, itu cukup satu mata kuliah atau 2 mata kuliah. Sedangkan ya dan digeser dengan mata kuliah yang diupdate, dengan yang baru teknologi dan segala macam. Padahal esensinya tipografi itu adalah sesuatu hal yang sangat signifikan ya. Saya percaya di sini teman-teman selama masih bisa melihat dan membaca, tidak mungkin lepas dengan mengenai tipografi, tidak mungkin lepas dengan elemen huruf. Mau dibilang saya masuk konsentrasi ilustrasi, saya mau masuk konsentrasi animasi, atau saya masuk konsentrasi film, tetap aja dengan huruf. Gitu. Jadi huruf itu adalah elemen yang tak bisa lepas. Gitu. Nah, huruf sebagai sebuah elemen itu punya daya tarik yang berbeda. Mungkin kalau orang-orang terekspos sama visual itu mungkin dari gambar, tapi setelah mempelajari lebih lanjut, huruf atau tipografi itu punya demand intelektual yang memang berbeda. Karena pemahaman mengenai tipografi itu bukan pemahaman yang natural, tapi pemahaman yang memang harus dipelajari. Gitu. Dan setelah dipelajari baru mulai jatuh cinta. Gitu. Misalnya seperti itu. Jadi memang bukan sebuah elemen atau keilmuan yang populer, tapi keilmuan yang memang sangat fundamental dan ya, penting untuk semuanya. Gitu. Jadi ya itu tujuan kenapa kita mengadakan tipolog dan ya sampai sekarang ya saya bersyukur kegiatan ini bisa terus berjalan dan bisa dikembang gitu. Harapannya kan selalu bisa 2 kali gitu acaranya gitu, mudah-mudahan kalau bisa sama-sama fakultas dan juga UPH nanti ya. Tapi kalau pas dari itu, ya kita bersyukur ya kita sampai sekarang. Thank you buat semuanya yang sudah mempersiapkan acara ini. Thank you buat dan semua yang sudah datang juga di siang hari ini. Hari ini nanti kita akan kedatangan Pak Eko. Itu kan alumni kami juga 2006. Dulu belum ada pembinaan, tapi dulu karya tugas akhirnya itu harus visual tipografi. Dan punya S2 juga gitu, mau mendapatkan penghargaan dari Indonesia juga tua, tugas akhir Indonesia, tugas akhir desain komunikasi visual Indonesia, yang diselenggarakan oleh IDB kalau salah. Jadi memang luar biasa pencapaian beliau, dan hari ini beliau dia datang akan membagikan sedikit apa yang dia sudah pelajari untuk kalian semua. Ya, semoga bisa dipelajari dengan baik. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Anda atas sambutan temannya. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan kata sambutan dari kedua acara pada hari ini, yaitu karya lama. Selaku ketua dari acara visual Tulibuloka. Kepada kalian kami persilakan. Baik, terima kasih Josie dan Felix atas waktu yang diberikan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tiara Kama dan saya merupakan mahasiswa peminatan desain grafis dari DKVPH angkatan 2022 dan saya di sini sebagai ketua dari acara Grand dan Seminar Tipolog 2024 dengan tema metode. Pertama, saya mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada para hadirin sekalian di pameran dan seminar Tipolog 2024 ini. Sebagai perwakilan dan juga ketua dari acara, saya mengucapkan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir, terutama kepada Bapak Martin Mantabowo selaku Dekan Sekolah Desain, kemudian juga kepada Bapak Brian Ranto selaku Ketua Program Studi DKVPH, kemudian juga untuk para dosen, para panitia dan juga para hadirin lainnya yang tidak kalah pentingnya. Sekali lagi perkenalan kembali mengenai Tipolog. Tipolog ini merupakan acara tahunan desain grafis yang tadi sudah disebutkan yang dimulai pada tahun 2001 dan saat itu dimulai secara online. Dan Tipolog sendiri sebenarnya sebuah singkatan, yaitu dari tipografi dialog.
Jadi memang selain acara ini dimulai untuk mengisi kegiatan gitu ya, karena waktu kan dari pandemi gitu, kegiatan mahasiswa desain grafis memang dibuat dengan tujuan untuk sebagai wadah diskusi dan juga apresiasi desain tipografi. Karena itu memang kita tahun ini juga mengadakan lagi workshop dan seminar seperti yang tadi sudah disebutkan. Hari ini kita akan kedatangan Bapak Niko Purnamaluman. Beliau akan membawakan sebuah workshop kaligrafi, dan juga pada minggu depan tanggal 22, jadi jangan lupa didatangkan juga. Kami juga ada seminar yaitu oleh Bapak Agus Aditya. Seminar yang berjudul Tipografis Jenis Makhluk Apa Karya, judulnya, dan juga review karya oleh Bapak Yasser Rizky. Pastinya narasumber ini adalah narasumber yang pengalaman ya di industri, dan juga karya-karyanya mereka sudah diakui secara pasar internasional. Jadi pastinya dimanfaatkan kesempatannya, karena pastinya akan menjadi kesempatan pembelajaran yang sangat baik. Nah, selain itu juga sudah disebutkan bahwa di Polok kali ini secara perdana diadakan secara website. Jadi kali ini kita tidak ada cuma hanya seminar dan workshop saja, biasanya diadakan secara online, tapi kita juga jadi ada pameran. Dan pamerannya biasanya terima kasih kepada Partner Small lagi sebagai venue partner kita, lalu juga kepada PT Dinamika Dinamika sebagai sponsor PT kami. Tentu juga terima kasih kepada fakultas dan juga para peserta ya, karena pameran ini yang dipamerkan itu terdiri dari hasil pengumpulan dari lomba poster yang kita adakan, dan itu diikuti oleh total 2 sekolah dan 14 universitas berbeda. Jadi ada lebih dari 100 karya yang kita tampilkan. Berikut juga ada beberapa karya dari UPH sendiri, dari GFK UPH, yaitu dari desain huruf vernakular. Melalui kolom ini, kami sebagai panitia berharap supaya seluruh rangkaian acara ini kita dapat bermanfaat, tidak hanya sebagai kegiatan, tapi juga sekali lagi untuk diskusi dan apresiasi karya-karya desain tipografi, bahkan hingga keindahan setiap hurufnya, pada setiap anatominya, begitu. Ya, terima kasih atas support yang diberikan. Semoga rangkaian acara ini dapat membanggakan kita semua. Atas perhatiannya, terima kasih. Oke, saya kembali ke Mas. Terima kasih kepada Kak Tiara atas kata sambutannya. Oh ya, sebelum kita persilakan Kak Tiara untuk kembali, kita ingin membuka acara ini secara resmi melalui pemotongan kita kepada Pak Brian Alfian Haranto selaku Kaprodi DKV, Pak Mati Lukman Katopo selaku Dekan Fakultas Desain, dan Kak Tiara Kiatama selaku Ketua Acara kami persilakan. Nanti yang enggak nih? Enggak lah. Terima kasih kepada Pak Mati, Pak Brian, dan Kak Tiara. Dengan ini, acara Tipol 2024 resmi dibuka. Oh ya teman-teman, sebelum kita mulai masuk ke sesi workshop, mungkin kita bisa lihat hasil karyanya dulu kali ya. Dan itu saya oper ke Ci Angel dan Ci Levi. Halo, selamat siang semua ya. Kelihatannya kalian kayak lesu-lesu banget nih. Jadi ya, wow, kan lesu banget ya kak. Mungkin teman-teman boleh pergi di mana nih? Jalan-jalannya, sebentar nih. Aku udah lihat nih banyak banget orang yang pegang-pegang stiker nih. Oh ya, selanjutnya kita akan mendengarkan dan juga ada berapa nih narasumber yang keren banget. Wah, siapa tuh? Spill dong. Oke, sini aku spill ya.
Jadi hari ini kita kedatangan Pak Niko Purnama. Nah, Pak Niko ini merupakan alumni dari angkatan 2006. Berarti setelah yang kita lahir dong ya? Bener banget. Pak Niko ini selain seorang desainer, beliau juga seorang pengajar. Nah, setelah Pak Niko ini lulus dari UPH, beliau melanjutkan gelar masternya di Institut Kesenian Jakarta. Nah, dalam menjalankan gelar masternya, Pak Niko berhasil memenangkan dengan kategori Best of the Best Book Designer di Indonesia Best Final Project Competition atau 2 IBDA. Nah, benar banget. Nah, Pak Niko ini sekarang menjadi seorang yang mengajar tipografi di International Design School di Jakarta. Dokter di situ, Pak Niko juga sekarang sedang aktif dalam jadi Creative Director dan Owner dari Hello Niko Store. Kalau gitu, kita mau lama-lama lagi lah ya. Mari kita sama saja Pak Niko untuk membawakan sesi yang dinantikan. Wah, berapa orang nih semua di sini nih? 100 ada nggak? Selamat siang semuanya. Mungkin ada yang ini. Next aja bisa ya. Bisa next di saya. Next. Kalau ada pepatah, saya mulai dengan pepatah dulu ya. Kalau tak kenal maka adik saya. Ya. Saya tidak mau dari saya bersama kalian semua. Ya. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Ya. Boleh next. Nama saya Niko Purnama Lukman. Ya. Saya dipanggil, ya boleh panggil Niko aja, boleh Kak Niko, tapi jangan pakai lo Niko. Ya. Saya tadi udah sempat kenali sedikit. Ya. Saya alumni UPH angkatan 2006. Ya. Lalu saya mengajar tipografi tahun 2010 itu start mulai belajar saya mengajar tipografi. Saya menyelesaikan master degree saya di ART itu tahun 2013 ya. Dan sampai sekarang itu saya masih aktif mengajar tipografi ya. Dan sebenarnya banyak tanya kenapa sih cuma tipografi saja gitu ya. Kenapa cuma huruf sih gitu ya. Dan apa sih kenapa huruf itu harus dipelajari, sebagaimana pentingnya sih sehingga kita harus bisa tipografi gitu ya. Di UPH itu tipografi itu sampai tipografi 3 ya. Masih sampai sekarang kan tipografi 3. Kalau dulu angkatan saya tipografi sampai tipografi 3 gitu ya. Karena saking begitu pentingnya tipografi gitu ya. Oke, bisa next. Gambar ini ya. Bisa next. Hormati. Masih lagi ya. Saya lanjut lagi, sedikit pengenalan lagi. Saya dari tahun 2010 sampai sekarang itu saya mengisi banyak seminar, workshop, ya. Saya sering sharing-sharing di beberapa kampus juga, ya, karena saya sangat senang. Passion saya suka mengajar, saya suka membagikan apa yang saya sudah dapatkan ya, ke orang-orang. Ini berikut beberapa share tempat-tempat yang saya datangi, ya. Boleh next. Some stories next. Ini sedikit tentang
saya di tahun 2010 dulu gitu ya. Jadi tanya apa sih buku apa sih gitu ya. Jadi waktu 2010 dulu waktu tugas akhir itu saya sempat bikin final project kalau sudah tugas akhirnya itu merancang buku ya. Nah ini buku yang saya rancang dulu sebenarnya awalnya kayak gini gitu ya. Jadi awalnya masih kita tutupan. Jadi covernya belum kayak ini udah beberapa kali revisi gitu ya. Jadi waktu itu ceritanya awal idenya kalau boleh saya share itu saya bingung, pas TK itu bingung ya, mau rancang apa ya, gitu ya. Jadi waktu itu saya masuk desain, tapi gambar nggak bisa ada ya, gitu ya. Nggak, kalau dibandingin sama yang lain itu yang ilustrasinya keren banget, aduh itu udah kalah gitu ya. Jadi waktu itu saya sempet tanya gitu ya, dulu ada Pak Yoki gitu ya. Pak Yoki pembimbing saya waktu itu saya bilang, Pak saya mau bikin apa ya gitu ya. Kalau gambar kayaknya udah pasti nggak bagus deh hasilnya ya. Saya udah bilang kayak gitu, tapi Pak Yogi cuma bilang ini, Niko ya, di dalam desain itu elemen visual itu nggak cuma gambar, kamu harus cari elemen visual lain yang bisa kamu explore. Nah, barulah saat itu saya bertemu dengan yang namanya tipografi. Walaupun udah sempat belajar tipografi ya di mata kuliah tipografi, ya. Tapi baru saat itu saya jatuh cinta sama tipografi karena waktu itu udah speechless, nggak mau bikin ilustrasi gitu ya, nggak mau bikin berhubungan sama gambar, saya mencoba huruf. Ya, jadi waktu itu saya ya ke perpustakaan, saya cari semua bahan tipografi boleh next. Nah ini buku terakhir boleh next dulu. Nah ini sketsa kecil ini hasil sketsa yang kemarin saya temukan gitu, lalu saya masukkan gitu ya. Ini dari awal mulai itu saya sketch manual gitu, jadi saya ketemu istilah apa, saya coba kumpulin gitu ya, itu dari buku-buku yang semuanya bahasa Inggris gitu, saya terjemahin gitu, karena saya melihat di Indonesia itu rata-rata mahasiswanya itu malas membaca gitu ya, apalagi bahasa Inggris itu buku-bukunya jadi nggak dibaca sama sekali gitu. Jadi saya punya pikiran ide di mana saya coba menerjemahkan setiap istilah tersebut menjadi bahasa Indonesia ya, dan saya jelaskan secara visual. Jadi konsepnya itu kayak kalau dulu kan anak-anak TK kan enak baca apple, apel, ada gambar apel, nah kayak gitu ya. Jadi saya memperkenalkan istilah tipografi yang susah itu dengan visual yang mudah gitu, sehingga orang bisa dengan mudah mempelajari tipografi. Nah ini ada hasil-hasil sketch awal, yang boleh di next. Ini contoh-contoh aja ya. Jadi semua benar-benar saya sketch dari awal ya. Semuanya dari saya temukan, setiap baca buku apa saya cari dari A sampai Z, saya temukan gitu ya. Istilahnya apa, terus saya coba identifikasi gitu ya. Next lagi. Nah, ini masih sketch-nya, next. Ini masih sketch-nya dari A sampai Z. Next lagi. Nah ini baru hasil akhirnya gitu ya. Baru hasil akhirnya saya produce dalam bentuk buku dan disidangkan gitu ya. Nah setelah sidang, waktu itu DG itu bikin acara gitu ya. Jadi dia mencari karya tugas akhir seluruh Indonesia gitu ya, dikumpulin untuk mencari karya tugas akhir terbaik gitu ya. Saya nggak berharap untuk ikut sih gitu, karena saya pikir cuma huruf doang kayak gini ya untuk jadi buku. Dibandingkan sama yang lain, wah itu banyak karyanya itu bagus-bagus ya, bikin buku yang watercolor yang keren segala macam gitu ya. Jadi waktu itu saya juga pesimis, tapi kata Pak Yogi bilang ikutin aja gitu ya, ikut monggo gitu. Jadi waktu itu saya ikutin dan akhirnya buku ini terpilih jadi mewakili Indonesia gitu ya. Jadi satu karya yang terbaik mewakili Indonesia. Nah, jadi waktu itu saya lihat bahwa huruf itu sangat berpotensi sekali gitu ya. Jadi di gempuran visual, di gempuran ilustrasi dan foto yang orang lain ketakutin gitu ya. Sebenarnya ada banyak hal lagi, salah satunya adalah huruf gitu ya. Jangan kan kamu suka desain nggak gitu ya? Oh suka, tapi saya sukanya huruf gitu ya. Jangan kan, pasti dengarnya apa? Saya suka watercolor gitu ya. Saya suka gambar realis gitu, tapi jangan yang ngangkat huruf. Nah itu yang Pak Yogi selalu bilang saya gitu ya, jangan lupakan huruf gitu, karena huruf adalah salah satu elemen yang paling penting dalam desain. Nah itulah yang buat saya sampai sekarang pun saya tetap bercita-cita gitu untuk meneruskan piala gitu, untuk selalu share tentang tipografi gitu ya, dari hal yang saya pelajari saya bisa share ke kalian gitu ya. And next lagi. Nah ini kira-kira beberapa tampilannya. Jadi kalau misalnya dilihat ya ini simbol pelajar gitu ya. Mungkin di kelas tipografi kalian lebih diperdalam lagi. Saya kayak spine, apa sih spine gitu ya. Jadi garis kurva yang ada di dalam huruf S gitu. Itu anatomi huruf yang digambarkan secara simpel gitu ya, sehingga orang bisa belajar dengan mudah ya. Nah ini adalah tampilannya.
ini dari cover dari A sampai Z gitu ya. Dia semuanya berbahasa Indonesia, gitu ya, semuanya berbahasa Indonesia. Ya, ini udah tahun 2010 waktu itu ya. 2010 waktu itu buku ini diproduksi gitu ya. Dan ya sekarang sih udah sold out ya, udah sold out gitu ya. Jadi ya semoga nanti ke depan kalau misalnya bisa diproduksi bisa diproduksi lagi ya. Untuk coba next. Nah ini tahun 2009-nya ya, saya sempat bikin poster yang ini gitu ya. Ini juga posternya itu saya tahun 2009 dulu ya. Ini juga sempat jadi isu gitu ya. Jadi waktu itu saya sempat ikutan gitu ya poster di Indonesia ini gitu ya. Waktu itu saya sempat ini pamerin waktu itu di kalau nggak salah di JCC kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu sempat banyak orang tua yang pameran itu. Saya lagi duduk di pinggiran gitu. Terus orang tua itu suka ngomong, kayak gini kok dipajang. Kayak gini kok dipajang gitu ya. Jadi yang lain itu semuanya ilustrasinya keren banget. Jadi kan ini posternya kantor Bung Karno gitu. Jadi yang lain itu yang pamer itu poster-poster terumbu karang yang keren banget, kayak watercolor yang keren banget gitu ya. Nah, saya cuma salah satunya yang hanya menggunakan huruf doang. Yang mungkin kalau kata ibu-ibu cuma diketik doang. Kok bisa dipamerin sih jadi poster gitu ya. Coba boleh di next. Nah ini salah satu poster saya gitu ya. Jadi waktu itu dipamerin di antara semuanya itu ilustrasi yang keren banget gitu ya. Jadi waktu itu saya juga apa lah, waktu ini dipamerin gitu ya, kepilih gitu ya. Dan saya nggak duga akhirnya menang gitu ya. Kepilih jadi menang gitu ya poster ini gitu ya. Jadi waktu itu jurinya bilang ini adalah salah satunya yang berani untuk bermain dengan huruf di antara yang lainnya hanya bermain dengan gambar atau visual gitu ya. Jadi sebenarnya idenya simpel kan. Jadi dengan huruf aja ya, saya cuma bikin counter gitu ya di huruf A dan huruf A karena jauh di dasar ya ada dekat di hati kita ya. Jadi saya menggambarkan A itu sebagai hati kan di tengah di hati. Jadi huruf itu sesimpel kita memakai bahwa huruf itu tidak sekedar A sampai Z. Jadi huruf itu ibaratnya sebagai seorang individual dan kita akan melakukan dengan sebaiknya. Nah ini just sharing gitu ya, tahun 2010 next coba. Nah ini waktu pertama saya mengajar ya, ada beberapa murid saya mengajar tipografi karena saya suka tipografi next. Sama ya saya juga mengajar dari manual, digital next lagi. Saya juga mengisi seminar next lagi. Nah ini UPH nih tahun 2015 sama Pak Alfian nih. Pas di kelas waktu itu saya juga sempat sharing ya next sama Pak Alfian nih di beberapa tempat saya next lagi. Lalu saya juga sempat membangun desain cube gitu ya next. Jadi saya desain cube itu udah hampir 14 tahun ya. Hampir 14 tahun ya, saya dari awal magang, jadi di waktu itu di UPH itu magang, terus di semester berikutnya harusnya tugas akhir stop magang, saya tetap lanjut magang ya. Jadi magang di UPH di semester 7 harus tugas akhir saya tetap bandel magang ya. Jadi saya kantornya cuma satu, desain cube doang. Jadi dari awal saya magang sampai 14 tahun itu saya cuma desain cube ya. Saya membangun desain cube sampai akhirnya 14 tahun itu saya merasa di desain cube saya sudah cukup ya, saya sudah membangun dan sekarang sudah ada yang positif ya, saya mencoba meningkatkan desain cube ya. Boleh next. Nah, saya menemukan passion saya gitu ya. Jadi kayaknya dari saat itu Tuhan selalu bilang, ayo lakukan yang kamu mau share ya. Jadi waktu itu saya punya panggilan buat share apa yang saya suka gitu ya, dan menghidupi apa yang saya suka, yaitu adalah huruf ya. Jadi setiap hari saya suka nulis, ya, saya suka jurnal gitu. Jadi ini kira-kira beberapa karya saya suka nulis ya next. Nah, saya suka nulis gitu ya. Jadi kalau misalnya ada ulang tahun apa gitu ya, biasa kalau yang kenal saya suka nulisin. Iseng-iseng aja sebenarnya gitu ya, suka nulisin dan segala macam. Oke next. Nah akhirnya saya suka nulis, berhubungan sama nulis itu ada pena dan segala macam. Akhirnya saya suka stationery, ya stationery segala macam. Nah ini saya sering nulis di gift tag atau di kartu, ya kartu gitu ya. Next.
Nah akhirnya saya mempelajari kaligrafi waktu itu nggak ada yang belajar kaligrafi sama sekali waktu di zaman saya itu dulu. Jadi semua otodidak saya lakukan sendiri. Saya belajar manual semuanya sendiri. Karena nggak ada gurunya, nggak ada siapapun gitu ya. Kaligrafi aja nggak tahu itu apa gitu ya. Jadi semua saya pelajari manual sendiri gitu ya. Nah sampai akhirnya saya tulis itu di Giftec gitu ya. Dan ternyata ada loh pasarnya gitu ya. Jadi ini ya banyak kan artis-artis dan segala macam itu saya nulisin buat gift-nya dan semuanya manual karena mereka butuh cindera mata, mereka butuh gift itu yang autentik dan mereka nggak mau printer gitu. Jadi semua harus tulis dengan tangan gitu. Ya di pemerintahan juga segala macam. Jadi mereka butuh tulisan tangan untuk kasih ke orang lain. Nah jadi ada pasarnya, jadi jangan takut huruf doang dari A sampai Z itu bisa apa sih gitu ya. Bisa gitu ya, next. Nah ini beberapa karya kaligrafi yang saya tulis ini semuanya cuma latihan ya. Saya latihan setiap hari saya coba latihan tulis gitu, next. Nah ini coba latihan juga. Nah ini yang kalian akan coba ya hari ini menulis dengan beras kaligrafi hasilnya kira-kira kayak gini ya. Coba seperti ini. Okay, next. Nah ini salah satu brand yang saya kerjakan buat Sulweb gitu ya. Mungkin cewek-cewek tahu kosmetik gitu ya. Nah itu mereka bisa buat souvenir dan segala macam itu ditulis tangan ya. Jadi untuk brand-brand atau workshop itu saya semuanya manual gitu ya. Okay, next. Nah ini untuk Sephora juga gitu ya. Jadi di Sephora ini lucu, ceritanya lucu ya. Jadi waktu itu saya dihubungin buat kasih mereka kirimin eyeliner gitu ya. Eyeliner buat bikin ads mereka gitu ya. Bikin ads mereka. Saya juga bingung buat apa gitu ya. Jadi mereka suruh explore dengan eyeliner itu bisa apa gitu ya. Udah waktu itu saya dikontrak buat bikin ads-nya gitu ya dengan Sephora itu bikin kerangkaian series dengan lettering dan kaligrafi. Untuk next. Nah ini saya tulis pakai eyeliner mereka gitu ya. Untuk bisa dijadikan ads ya. Next. Nah ini juga ya beberapa karya ininya ya. Jadi semuanya ditulis pakai eyeliner ya. Jadi jangan takut kalau nggak punya brush pen kalian bisa pakai yang udah eyeliner juga bisa gitu. Tapi harganya mahal ya. Bayangin cuma nulis 200.000 ya. Tapi kalian bisa bereksplor gitu ya. Bisa bereksplor dengan apapun yang kalian bisa. Ini bahkan dengan kosmetik aja kita bisa melakukan kaligrafi gitu ya. Ini salah satu saya next. Oke, ini saya skip aja ya, karena waktu kita ngebahas ya. Kita skip ini pengenalan topografi, next aja, next, oke, next, oke. Saya langsung aja ya ke materi. Oke, jangan di stop. Mundur dikit, mundur. Oke, lettering sama kaligrafi. Ini langsung masuk ke materi ya, karena ini penting. Sebenarnya banyak yang bingung, apa sih bedanya lettering sama kaligrafi gitu ya? Mungkin saya tanya satu orang ya, mungkin keburu nggak ya? Tanya satu orang atau dua, satu orang nih, ada yang mau coba nggak? Apa sih bedanya lettering atau kaligrafi? Yang coba nggak ada hadiah dari saya? Ada yang mau coba nggak? Silakan. Nggak ada yang mau? 3, 2, 1 ya udah pada mau udah. Kesempatan ya datang berkali. Jadi apa sih bedanya lettering atau kaligrafi ya? Jadi lettering itu berbeda sama kaligrafi. Nah banyak orang tuh yang menyangka pokoknya kaligrafi itu lettering, karena nggak seperti itu ya. Jadi kalau lettering itu adalah seni menggambar huruf. Jadi kalau kita menggambar itu namanya lettering. Tapi kalau kaligrafi itu seni menulis huruf dengan menggunakan tools. Jadi kata kuncinya menulis dan menggambar bedanya. Ya, saya akan kasih next. Nah ini cepat aja karena waktu terbatas ya. Nah, saya coba tanya, ini lettering atau kaligrafi? Lettering atau kaligrafi? Hah? Lettering ini kaligrafi. Ini lettering atau kaligrafi? Nah, lettering atau kaligrafi? Lettering. Nah, banyak yang bingung kan? Next. Jadi kalau lettering adalah seni menggambar huruf kan? Saya tadi udah kasih tahu. Jadi apapun yang digambar itu masuknya lettering. Lettering. Kita mau nambahin di huruf E ada rambut, saya mau bikin huruf L ada korek api dan segalanya itu bebas terserah kita. Ya, itu masuknya lettering.
Jadi satu skala yang berbeda sama kaligrafi ya. Next. Nah ini salah satu lettering yang saya lakukan di tahun 2013 ya. Ini pertama kalinya saya sampai nggak tahu itu namanya lettering, tapi saya lakukan gitu ya. Sampai beberapa tahun saya udah belajar baru tahu, ternyata yang saya lakukan dari tahun 2013 dulu setiap harinya itu adalah lettering. Ya. Itu lettering gambar aja, mau S-nya ngelihat ya terserah kita. Ya. Jadi ibaratnya lebih bermain lah. Next. Nah ini salah satu yang harus dipelajari di lettering. Kita harus belajar anatominya segala macam. Karena kan kita harus sketch huruf kan setelah kita text. Nah ini kira-kira prosesnya ya. Jadi dari A misalnya kan mengambil titik-titik segala macam itu adalah lettering. Jadi terserah penggunanya, terserah imajinasi kalian. Kalian mau gambarin apa itu hasilnya bisa banyak banget. Next. Nah ini dari huruf elektrik aja bisa jadi banyak banget kan. Dari elektrik doang nih, gitu ya. Ini karya lettering, banyak banget alternatif yang bisa dihasilkan dari lettering ya. Next. Nah ini contoh kalau kita udah mau aplikasi apa ya. Next lagi, jadi lettering pun bisa jadi karya desain. Jadi jangan kira saya cuma sketch doang gitu. Apa sih yang bernilai gitu ya. Next lagi. Nah ini bisa jadi social media postingan juga bisa nih pakai lettering. Next lagi. Nah ini perlu jadinya. Jadi dari sketch di pensil akhirnya jadi ya. Ini adalah lettering ya. Kalau ditanya pakai font apa ya nggak ada gitu ya, karena ini adalah gambar kalian gitu, jadi sangat autentik ya. Jadi nggak bisa dicari fontnya apa gitu ya. Next. Nah ini bedanya sama kaligrafi. Kalau kaligrafi itu seni menulis huruf, tadi saya katakan ya, kata kunci menulis. Jadi seni menulis huruf dengan menggunakan tools. Jadi kalau kalian tidak punya toolsnya, tidak punya tools ini, kalian tidak bisa melakukan kaligrafi, gitu ya. Ini tulis dengan brush pen namanya, ya. Tulis dengan brush pen hasilnya seperti ini, ya. Jadi untuk brush pen hasilnya seperti next. Nah ini salah satu contoh karya nyata, gitu ya. Ya tapi coffee shopnya sudah diserpok sini, gitu ya. Tapi udah tutup kayak dipeneliti waktu itu. Jadi waktu itu kliennya hubungin saya bikin logo, gitu kan. Bikin logo waktu itu saya kasih logo 4 alternatif. 3 alternatif saya pakai komputer, pakai font, cari typeface segala macam. Alternatif yang keempat saya insertkan tulis tangan aja lah. Tulis tangan, itu saya digitalin. Next. Akhirnya pilih yang ini. Gitu. Ini jadi cuma berbekal yang kalian nanti pakai ini, gitu ya. Itu bisa jadi logo, gitu ya. Bisa jadi sebuah logo, gitu ya. Tulisan tangan kalian sendiri, gitu ya. Itu bisa jadi logo. Jadi jangan takut buat nulis, karena apa yang kalian tulis itu bisa jadi sebuah karya. Jadi digitalin. Next. Ya akhirnya jadi sebuah branding. Ya. Jadi kalian bisa explore dengan brush pen yang kalian pakai. Jadi nggak cuma nulis doang. Okay? Jadi kalian bisa menghasilkan dari apa yang kalian tulis. Ya. Next. Nah ini kalau misalnya mau lihat komunitas brush pen itu banyak banget ya. Jadi kalian bisa explore. Next. Nah ini mas kaligrafi. Next. Kan tadi saya bilang ya, kaligrafi itu menggunakan tools ya. Kalau lettering itu kalian boleh pakai apa aja, pakai pena kalian bebas. Tapi kalau kaligrafi itu kalian butuh yang namanya tools. Toolsnya itu ada banyak banget, ya. Ada banyak banget dan semuanya harus dipelajari. Jadi nggak bisa kalian pelajari brush pen doang, karena semuanya punya rumus yang beda, matematika, gitu ya. Next. Nah ini misalnya pakai yang ini saya bawa, gitu ya. Tapi saya nggak bisa tunjukin ya karena waktu terbatas. Ini yang menggunakan NIPS, gitu ya, yang ujungnya itu ada data, gitu ya. Ujungnya ada data. Ini next. Nah ini dulu deh. Nah brush pen pun yang kalian dapat, gitu ya. Brush pen itu ada banyak merek, gitu ya. Jadi brush pen yang kalian nanti coba hasil ini, gitu ya. Tapi untuk merek yang lain hasil ini. Jadi nanti kalau kalian lihat kemana lagi jalan-jalan, Kak saya mau hasilnya kayak gini agak gendut gitu ya. Tapi saya cuma punya ini yang nomor 1 ya nggak bisa. Gitu ya. Jadi setiap penanya itu menghasilkan typeface yang berbeda. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi untuk kaligrafi itu menulis dengan menggunakan tools, yang toolsnya itu akan menghasilkan karya yang berbeda-beda. Makanya habis ini saya encourage kalian untuk bisa coba-coba merek-merek brush pen yang lain. Ya. Hari ini mungkin saya dapat yang ini, gitu ya. Tapi nanti kalian mungkin bisa coba merek-merek lain, karena hasilnya itu akan beda-beda. Ya, oke next. Nah ini contoh yang tadi yang saya bilang pakai ini yang pakai data. Hasilnya namanya black letter. Itu jenis kaligrafi lagi, harus dipelajari lagi, beda lagi. Ya, kalau itu lebih susah karena dia harus diluk-diluk bintang. Next. Nah ini beda lagi.
namanya Cooper Plate. Cooper Plate pakai yang tajam. Ini beda lagi. Ya. Jadi ini tulisnya pakai sama hasilnya Cooper Plate. Jadi kalau kalian punya brush pen, namanya kaligrafi juga, ya. Tapi brush pen nggak bisa dapat style service ini. Ya. Jadi kalian harus punya beli si tools ininya, gitu ya. Next, nah ini contoh black letter pakai ini, ya. Nah ini tahun 2015 saya coba belajar manual, ya. Saya coba otak-atik sendiri, ya. Black letter, ya. Ya black letter memang agak harus pelan-pelan dan semua harus dalam ya kira-kira kayak ini stylenya ya. Next, ini awal-awal baru pertama kali nyoba gitu ya. Ini baru pertama kali nyoba, yang sebelumnya itu yang udah sekitar 2 tahunan gitu ya, baru rapi. Yang memang text type gitu ya. Tapi ketika kalian praktis kalian bisa. Next, nah ini mungkin yang terakhir gitu ya. Ini salah satu ide peluang yang mungkin saya akan bagikan ke kalian gitu ya. Ini saya ke Istanbul waktu dulu gitu ya, ada yang nulisin saya di piring gitu ya. Next, nah ini hasilnya ya, di tahun 2012 dia tulis di piring gitu ya. Saya coba cek di Indonesia ini belum ada nih gitu ya. Jadi kalau kalian nextnya mau jadi jualan bikin souvenir bir ini dijamin laris gitu ya, lumayan loh, nulis gini nggak 5 menit saya yakin dalam 1.000 atau 1.000 dibeli semua orang ya. Jadi kalau kalian, saya kasih peluang ke kalian belajarin tipografi, nulis di piring ini 400.000, 500.000 orang mau. Kalian nulis cuma 5 menit. Ilmu yang bikin yang susah, ya. Nah itu saya lempar kalian. Ya. Nextnya cari di Indonesia belum ada, ya. Tulis di piring kayak ini. Nah ini ada ya. Jadi tulis itu berhamburan banyak banget, ya. Jadi next itu banyak musik video juga banyak yang pakai lettering. Nah ini lettering yang udah tahu ya. Jadi semua pakai gambar. Next dan next ini lettering semua. Di John Mayer tadi, albumnya John Mayer kalian tahu aja, itu semua lettering. Nah nanti kalian coba search di YouTube ya. John Mayer bikin album, mereka dia hire desainer karena dia bilang saya udah capek sama desain, makanya semuanya digital. Gitu. Jadi ada rekaman footage, rekaman yang kalian bisa coba search sendiri nanti ya. John Mayer Born in the Next album. Jadi dia hire desainer untuk bisa next, kayak semua digambar manual. Di gambar manual sampai koin next semuanya pokoknya gambar manual nih sama dia gitu ya. Next ini semua lettering ya itu ya, semuanya lettering jadi nggak ada yang pakai komputer. Oke, next ini semua baru digitalin, baru ambilnya dari desain. Next, nah ini ya dari kita ini udah masuk komputer ya. Jadi saya cuma mau share kira-kira seperti itu ya. Jadi dunia lettering sama kaligrafi itu di luar itu sangat luas banget gitu ya, jadi sangat terbuka banget. Jadi apa yang kalian nanti pelajari setelah workshop ini, saya jamin kalau misalnya kalian tekunin itu bisa pakainya banyak banget ya, bukan cuma dari logo, bikin album art, ya, dari banyak hal banget ya. Dan project-project kalian juga bisa project kuliah, gitu, kalian bisa nulis gitu, ya. Next, coba ada lagi ya. Wah ini banyak tipografi lain. Oke, saya skip dulu ya. Kita mau langsung masuk ke workshop ya. Jadi mungkin kalian udah dapat workshop sheets-nya. Nah, saya mungkin kasih sedikit sebelumnya nanti kita akan kerjakan di belakangnya. Tapi saya akan kasih sedikit. Oh, tadi bawah tuh, sorry. Terima kasih kepada Kak Niko atas pembahasan yang menarik banget. Wah, sesi yang sangat menarik ya teman-teman. Sekarang ini kita mau masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang sekiranya punya pertanyaan bisa langsung angkat tangan ya. Kita minta tolong juga untuk memberi mic-nya ke teman-teman yang mau bertanya. Saya bukan konsul dari. Sorry siapa? April ya. Kan itu kan kalau kaligrafi kan harus pakai terus kan. Terus kalau lain harus itu yang jadi bebas. Kalau misalnya kan ada orang yang pakai saya bukan biasa itu, tapi dia misalnya jadi kayak kaligrafi masih masuknya kaligrafi ya enggak? Oke, tes. Oke.
kalau misalnya kema dibentuk-bentuknya skala dengan kaligrafi itu masuknya ke lettering. Karena dia juga menggambar, ya, dia menggambar, diirit-iritin sehingga dia jadi kaligrafi yang tadi itu juga bisa. Kalau misalnya itu tips kalau misalnya kalian nggak punya penanya, gitu ya, kalian nggak punya pena mereka nih, gitu ya, saya pengen masalah mereka, dulu kan gambar manual tuh, mereka di mana ditebelin. Jadi kalau misalnya, nah, saya coba bawa contoh ya, ini kan kalau ini kan pakai pena nih, gitu kan. Tapi kalau kalian kalau pakai pena ini hasilnya seperti ini kan. Tapi kalau kalian nggak punya penanya, ya udah kalian gambar manual, gitu ya. Buat servis segala macam ditebelin, nah itu masuknya ke lettering yang kalian lakukan. Tapi kalau kalian nulis langsung dari satu alat doang bisa menghasilkan huruf itu kaligrafi. Ya, jadi secara definisi mungkin masuknya ke lettering karena kamu menggunakan pena yang bukan pena kaligrafi. Ya, tapi bisa menghasilkan jenis letter ini, tinggal dibentuk aja. Ya. Oke. Ya, ini. Jadi nama aku Dinas dari Presiden Asri 2023. Jadi makanya kita aku sebagai awam dari Canggih itu mulai kurang salah. Ada masih teknik kita terlihat cara biar di kaligrafi itu bisa menarik di huruf ini. Tes, oke. Untuk kelihatan menarik, biasanya sih kita perlu improve ya. Jadi nggak ada yang sekali tulis itu langsung bagus gitu. Memang nggak ada gitu ya. Kalau itu semuanya langsung belajar, langsung ekspres ya. Dan memang yang saya tekunin saat itu kaligrafi itu butuh proses waktu. Ya. Jadi kalau kalian nulis karena kurang-kurang, nggak apa, terusin aja. Saya tadi kan kasih contoh nyata ya, karya saya di tahun 2010 itu 10 tahun yang lalu ya. Ya X-nya masih buta, kulit-kulit segala macam, nggak apa-apa gitu ya. Kalian yang penting tekunin aja gitu ya, nulis pelan-pelan gitu ya. Jadi lama-lama ketika nulis terus, sama yang melihat sih ya, saran saya banyak melihat itu sangat penting sekali gitu ya. Jadi saya itu suka melihat referensi gitu ya. Jadi karena ada yang ngajarin dulu gitu. Jadi saya lihat aja gitu dari hasil di luar sana tuh kayak gimana, saya ikutin gitu ya. Itu lama-lama improve sih. Jadi dari yang tadinya cuma asal iseng gitu ya, new, tapi ketika kita lihat yang lain yang bagusnya kayak gini loh gitu ya. Lama-lama kita bisa nulis jadi yang bagus. Jadi itu improving sih gitu ya. Jadi kita perlu time by time improving itu dengan melihat. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ya. Mic-nya boleh tolong panitia. Ya. Kalau saya berbicara, saya mau nanya bahwa kan kalau fotografi bisa bilang spesifik gitu ya, agak susah. Gimana caranya mengatasi kayak spesifik yang kita menulis dari caranya nggak terlalu bisa Oke, mengatur spacing maksudnya ya. Oke, mengatur spacing. Oke, mengatur boleh tanya lagi, spacing-nya dalam hal digital, komputer atau menulis? Boleh. Oke. Karena kalau nulis sama digital beda ya. Kalau misalnya ditulis kalian perlu sensi gitu ya. Karena ini nulis nanti kalian akan praktek sih gitu ya. Ini kan kalian butuh spacing nih gitu ya. Nanti pertanyaannya bagus ya. Kalau manual itu susah banget gitu ya. Jadi kalian perlu sensi gitu ya.
ini diletakkan di mana gitu ya, antar huruf. Ini kan ada P nih gitu ya, biar bawahnya itu nggak terlalu apa namanya, kena bawahnya gitu ya. Jadi semakin banyak quote, semakin susah spacingnya gitu ya. Nah itu sama kayak tadi, itu harus banyak lihat sih dan latihan. Jadi spacing itu harus dilatih. Kadang suka ketemu kata apa, nanya kita harus tingkatin lagi. Dan susahnya kalau nulis adalah kita nggak bisa delete. Kalau di Illustrator atau di Photoshop kan tinggal delete ya. Kalau digital, kalau di ini ntar kalian artinya nulis saatnya salah nih, ya udah nggak bisa jadi teks gitu ya. Ya udah terusin aja. Ya. Jadi salah itu nggak apa-apa. Ya. Tapi memang di tipografi nggak ada keilmuan spacingnya. Jadi nggak ada yang kita ukur pakai garis 2 cm, nggak ada. Jadi benar-benar dari otak kita sendiri. Ya. Makanya tadi pagi saya juga ngajar tipografi. Jadi saya ada satu murid itu 5 kali pertemuan sama spacingnya udah bagus banget. Gitu ya. Saya tanya dia kenapa? Gitu ya. Saya manual Kak, gitu ya, saya liatin gitu ya. Jadi memang harus latihan. Kalau spacing itu memang harus latihan. Kita lihat sense sama coba bedah, itu juga bisa jadi bedah itu maksudnya ini. Kalau kalian jalan-jalan nih, nah itu coba lihat tuh, kalian baca tuh klinik mata. Nah itu saya udah langsung tahu tuh R sama A sama TK-nya ngaco spacingnya, gitu ya. Jadi kalau dibilang gila gue kayak gitu, segila gitu ya. Jadi kalau saya jalan-jalan ke mall, saya lihatnya groove ya. Jadi kalau restoran mana lihatnya menunya yang saya komenin gitu ya. Ini menunya spacingnya jelek nih gitu ya. Atau kurang segala macam. Itu tapi nggak apa-apa gitu ya. Itu yang membuat melatih kita sense. Jadi kita desain kita tahu gitu ya. Oh saya udah ngeliat tuh klinik perangkat tuh A sama T aja udah kacau gitu. Iya beneran Bu. Ini kalau saya di depannya saya mungkin bilang siapa yang bisa coba benerin nih signage-nya nih. Ngaco ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalian coba mana kalian ini lihat apa. Wah kalau di luar sana itu materi pembelajaran banyak banget gitu ya. Kalian nggak usah ada di kelas, kalian keluar lihat-lihat gitu ya. Itu banyak banget huruf-huruf yang ngaco. Nah itu yang kalian coba perbaiki. Nah ini seharusnya A-nya deketan, I-nya deketan, A-nya di oke. Kalian bikinnya di otak aja gitu ya. A-nya deketan, I-nya nanti udah pasti. Jadi improve kayak gitu. Jadi nggak perlu laptop untuk benerin gitu ya. Tapi dari otak kalian lihat ini yang jelek kayak gini, saya coba perbaikin spacingnya. Jadi perlu set sih. Jadi itu by time gitu ya, kalian perlu melakukan itu. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, makasih Kak Niko. Dengan itu sesi tanya jawabnya kita tutup dulu ya. Kayaknya udah pada nggak sabar nih buat nyobain kaligrafinya setelah dengar tadi Kak Niko udah ngejelasin seru banget. Ya kan, tapi sebelum itu mari kita break semuanya ngobrol lagi sebelum mau mulai acaranya. Oh ya, nanti kalau misalnya kalian ada mungkin mau makan atau apa-apa, jangan lupa untuk buang sampah pada tempatnya ya. Lanjut. Break dulu 5 menit. Selamat datang kembali semuanya. Semoga break kali ini bisa memberikan semangat dan juga energi buat kita memulai acara selanjutnya. Nah, penasaran gak sih tadi sempat dibagiin apa peralatannya? Jadi, Pak Niko akan segera membuka sesi workshop kaligrafi bersama teman-teman semua. Gak usah lama-lama lagi kali ya, kita langsung persilakan aja Pak Niko. Kameranya ini capek nggak? Enggak. Siapa namanya? James. Thank you James. Oke. Perasaan dulu ya. Oh iya. Oke. Oh sedikit promotion titipan Malaysia. Tak lupa kan? Aku sempat tadi kan kita sharing sedikit setelah insight yang tahun itu saya sempat tulis kan. Nah itu saya sempat produksi event dan speakers ya. Nah itu saya bawa berapa yang bisa kalian grab di area yang rendah. Jadi kalau kalian
kalian berminat kan nanti kalau after workshop bisa mampir ke booth merchandise dan bisa DM Go ya beberapa karya yang dipakai. Saya nggak bawa banyak, jadi kalau misalnya dapat ya silakan ya monggo bisa dibeli di merchandise area. Oke, thank you semuanya. Oke, kita mau mulai ya. Udah. Sorry ya. Oke ya. Oke, jadi semuanya sebelum mungkin oke, nah jadi sebelum kita mulai nanti ke meja ya, saya mau tanya dulu, ada yang pernah tulis pakai Classical Infinity? Ada yang belum pernah? Angkat tangan. Ada yang belum pernah? Ya, ada beberapa yang belum pernah ya. Jadi sebelum kita mulai workshop, ya, biasanya kita ada warming up dulu ya. Nah, jadi saya akan tunjukkan ya, karena nanti kalau udah meja, nanti saya akan nyetor per meja gitu ya. Jadi saya nggak sempat ngajarin fullnya. Jadi sekarang ketika kalian nonton gitu ya, itu akan saya jelasin dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi kalau didengarkan dengan baik dan nanti kalau pas sampai meja lebih ada prakteknya ya. Jadi nanti saya akan coba on the spot koreksi kalau kalian ada kesalahan segala macamnya gitu ya. Jadi tapi tolong didengarkan dulu aja dari awal sampai habis gitu ya. Jadi karena aku akan coba tunjukin dari awal dari akhir gitu ya. Nah, jadi nanti di materi kalian itu, nah di sini kan ada pengenalan alat ya. Jadi mungkin aku kasih pengenalan tools dulu ya. Saya kasih pengenalan tools. Tadi kan saya udah bilang kalau misalnya di kaligrafi itu, sorry, apa dari ini yang nah, karena saya bilang ya, jadi setiap tools itu punya macam-macam ya bedanya. Nah, ini jadi saya contohin, ini Memento gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat nah ini kira-kira hasilnya kayak gini ya untuk pernya si Memento ini ya. Nah, ini ada lagi, nah ini agak susah nih. Kuasnya dia agak tipis ya. Jadi kalau yang koi yang kalian pakai nanti itu agak gendut ya, agak tebal ya. Makanya saya saranin untuk pemula itu belajar pakai koi. Kalau kalian nanti udah mau coba, kalian bisa beli yang ini namanya apa ya? Brush writer namanya ya. Ini pentel ya. Nah, ini dia bisa menghasilkan kayak gini. Ya. Nah, ini agak susah ya, tapi gurakan kuasnya kelihatan ya, dia agak gurakan kuasnya itu lebih, nanti mungkin kalian yang detailnya ya, jadi kelihatan yang gurakan kuas itu lebih ekspresif ya. Nah, itu jadi dihasilkan dari brush yang beda. Jadi nanti setelah kalian coba-coba ya, coba-coba dengan merek lain ya. Ini juga kelihatan ini kayak ada tekstur ya. Yang ini ada tekstur sedikit ya. Jadi kalau dilihat nah ini dia muncul, brush pen-nya ada 2 warna ya. Brush pen ada buat apa sih? Ya, sebenarnya buat finishing. Jadi misalnya kalau kalian nah ini ada warna hijau, kalian bisa punya yang tipisnya ya. Tipisnya itu sebenarnya buat finishing nih. Dari baik bawah.
Nah, itu jadi punya dua level 3D gitu ya. Nah itu bisa coba pakai ini brush level ini bagus kayak caranya ya. Bisa bikin 3D efek gitu ya dari yang brush ini ya. Lalu banyak mereknya banyak ya. Ini ada ini 15 juga kalian bisa beli di Gramedia juga banyak. Ya. Ini ada enak juga ya. Ini hampir mirip sih ya. Ini hampir sama ya. Ini combo, combo juga ada 2. Nah ini juga bagus gitu ya. Yang 2 itu bisa buat finishing ya. Saya kasih contoh ya. Nah ini kan misalnya kalian udah bikin tulisan gitu ya. Nanti kalian bisa pakai yang si kecilnya. Jadi ada yang agak kecil, kayak spidol gitu ya. Itu untuk finish bawahnya ya. Nah ini kalian bisa finish bawahnya dengan menggunakan yang kecil ini ya. Ini sangat membantu banget sih ya. Jadi saya tunjukkan aja nanti kalau yang mau coba cari kalian kelihatan tuh hasilnya ya dari yang saya coba. Ada lagi yang dijual itu 5. Ini saya bukan toko buku ya, saya nggak jual brush. Jadi saya hanya menunjukkan macam-macam brush tools yang bisa kalian gunakan ya. Nah ini ya apa ya? Jadi setiap brush yang, nah ini juga punya kecilnya sekira nih. Nah, kira punya kecilnya. Jadi yang kecil itu sebenarnya buat detailing, ya, untuk detailing. Jadi kalau ada detailing itu bisa dilakukan dengan yang punya brush kayak yang kecil ini, ya. Kalau saya biasanya itu, nah ini kalau mau pakai kuas, jadi kalau nggak punya brush pen, kalian punya watercolor brush kan? Ya, watercolor brush juga bisa, ya watercolor brush juga bisa. Cuman emang rada susah gitu ya, karena dia kan kayak water brush ya, jadi dia mesti lembut banget. Dan dia mesti lembut sekali ya. Nah itu bisa kelihatan guratannya kelihatan ya, jadi ada kayak grunge effect itu. Nah itu kalian hanya bisa pakai yang brush yang buat watercolor, yang biasa buat ngecat watercolor. Nah itu memang ada agak besar, tapi bisa menghasilkan yang agak grunge kayak gitu. Ya, dari efek brush distalnya itu kelihatan. Ya. Sama udah sih ini juga sih gitu ya, ini ini udah habis. Jadi belanja brush itu kayak kosmetik jadinya ya. Jadi beberapa merek itu beda-beda hasilnya. Ya, nah ini cuma tulisan ini aja tadi ya. Jadi kalian bisa coba-coba. Nanti kalau jalan-jalan di luar lebih baik lagi. Kalau misalnya lagi jalan-jalan ke paling dekat ke Singapura misalnya, ya coba-coba aja kalau punya cara brush pen-nya ya. Nah biasanya itu brush pen-nya beda-beda ya. Nah sekarang kita coba pakai brush pen kalian ya. Kita coba ya. Ini adalah brush pen kalian yang kurang pakai ini. Kenapa saya bilang sangat menarik gitu ya? Kayak gimana? Dia kurang pakai. Nah, jadi ini yang paling mudah didapat dan juga gampang dipakai. Karena saya juga coba kalian pakai ini gitu ya. Nah, jadi yang sekarang di kaligrafi itu kuncinya cuma satu sebenarnya, gitu ya. Kalau ke atas itu tipis, kalau ke bawah itu tebal. Nah, maka kalian ingat, kalau ke atas tipis, kalau ke bawah itu tebal. Ya. Kalau ke atas tipis, kalau ke bawah, jangan balik ya. Jadi kalau ke bawah ingat, harus tebelin kalau ke bawah. Ya. Kalau ke atas, gue lagi ke atas nih, kalau ke atas itu harus tipis. Kalau ke bawah itu harus tebal. Udah gitu doang. Dan setelah ini udah pasti bisa semuanya ya. Rumun cuma itu doang ya. Nah jadi setelah ini, setelah kalian duduk, kalian akan praktis sendiri ya. Praktisnya itu bikin tebal tipis namanya ya. Praktisnya itu tebal tipis, jadi nanti di worksheet kalian duduk, kalian latihan tebal tipis kayak gini. Ke atas, tipis, ke bawah, tebal.
ya. Ke atas tipis, ke bawah tebal, ya. Ke atas tipis, bawah tebal. Ke atas tipis, bawah tebal. Nah ini kalian ulangi terus, ya. Nanti kalau misalnya udah panas, kalian, wah ini saya lagi panas kali, ya. Terus, ya. Kuncinya konsisten ya, jadi jangan kemiringannya diatur, kemiringan diatur ya. Nah, ya kemiringan diatur ya. Jadi jangan yang satu nengok ini belakang kanan ya, biar pertama nanti pelan-pelan diatur tetap sama ya derajat kemiringan. Kan ini sini udah ada derajat kemiringan, jangan derajat kemiringan juga. Jadi semuanya dimension punya kemiringan tersebut ya. Nah, ini kalian lakukan terus saja. Ya, jadi pertama setelah ini kalian coba lakukan warni kafe ini ya. Contoh warni ya. Oke. Setelah udah kalian coba balik. Kalau mau balik. Jadi dari bawah dulu. Bawah ke atas. Ya, bawah ke atas. Ke bawah ke atas. Bawah ke atas sama sih, ya, tapi kita terusin sampai atas ya. Baru turun ke atas, turun ke atas, ya kira-kira itu ya. Jadi ingat ya, ke atas tipis, bawah ya. Jadi setelah ini kalian coba praktis seperti itu ya. Ini sama ya, di page 2 sama, kalian coba praktek-praktek lagi gitu ya. Jadi ya, jadi kalau misalnya udah enak gitu ya, kalian terus gini aja, jadi nggak usah berhenti. Nah, ya. Sampai sekarang juga saya masih warna up gitu kalau ya. Nah, jadi nggak perlu berhenti. Jadi seperti ini. Tapi memang harus kelihatan tipisnya ya. Jadi kalau bisa apa namanya? Ini kan tebel nih ya. Pas diangkat kalian angkat ya. Jadi kalian, nah, gitu ya. Bisa mungkin tipisnya itu kelihatan ya. Jangan takut buat tekan ya. Lalu angkat biar tipis ya. Tekan, jangan takut pengen besar. Nah pas naik tipis ya. Tekan, jangan takut. Nah pas naiknya tipis ya. Jangan takut rusak, ini emang basket diciptakan buat ditekan ya. Jadi jangan takut baru berapa udah rusak pengen gue gitu ya. Udah tenang aja ya. Jadi tekan-tekanin aja ya. Nah itu udah praktis ya. Nah kalau misalnya sudah melakukan praktis, kalian udah bisa nulis dari A sampai Z ya. Dari A sampai Z itu hanya dengan mempraktekkan yang tadi aja ya. Nah ini saya coba praktekin dari A, B, D, sama G karena ini yang paling berdekatan ya. Nah dari A kita bikin oval dulu ya. Nah ini kayak tadi lagi, kalau naik kan tipis ya. Nah, ya, bikin oval ini tinggal ditutup. Tadi kan tebal, naiknya tipis. Nah, jadi kan, ya sekali lagi ya. Tebal, naiknya tipis ya. Kita tutup kayak bikin oval, ya. Setelah itu tebal, naiknya tipis. Nah, ya. Itu huruf A ya. Huruf B, D lagi udah ada tekan. Kalau B tebal dulu ya. Terus baru naikkan tipis ya. Tebal ditutup. Nah, ya. Jadi B ya. Kalau D kayak tadi kayak A gitu ya. Nah, ini kita bikin bawah dulu ya. Lalu kita tebelin. Nah, ya. Kalau G sama bikin oval lagi gitu ya. G, tapi kita ke bawahin. Nah, ya. Ini kalau ada berapa lagi tambahin apa-apa. Ya. Kayak A, B, D, G. Ya itu sudah berdekatan semua ya. A, B, D, G itu sudah berdekatan semua ya. Jadi nanti setelah ini kalian coba praktekin A, B, D, G ini ya urutannya ya. Jadi setelah praktis selesai dilakukan, kalian coba A, B, D, G. Kalau misalnya A, B, D, G udah sisanya tinggal kalian praktis sendiri gitu ya per huruf. Nanti
saya akan coba lipat ke meja. Kalau misalnya ada yang bingung bikinnya, ya tanya on the spot ya. Nah, ini dari saya cukup small kecil ya, jadi dari C, D, tadi kan D udah ya, jadi saya skip gitu ya. C, di skip semua. Jadi ini kalian latihan ya, kalian latihan manual ya. Saya coba nulis aja dari A sampai Z, ya, jadi kalian ada gambarannya. Tapi nanti kalau misalnya di meja kita ulang lagi ya. Saya tulis dulu dari A sampai Z ya. Jadi kalian coba lihat. Ini A. Ya. Tebel tipisnya jangan lupa ya. Tebel tipis. Nah itu kalau ada nyambung, kita tambahin sedikit kayak hairline yang buat nyambungin huruf ya. Nah ini C ya, C ya ada kepalanya ya. C, D, D. Nanti di workshop sheet kalian ada bisnisnya kok, makanya ya. Nah ini E gitu ya, E. Nah F ada pusat, F ya. Ini, nah ini kalau tadi udah bisa nyambung itu bisa. A, J, I sama J, oke ya, I sama J. Sekarang K ya. Nah ini K ke bawah, L. Nah M menarik ya, M tipis tebal, M, O, T, Q, R, S ya. T, U, B, D, X, Y, Z. Nah kira-kira, nah ini on the spot lah ya, kita coba apa ya, kita coba ini ya, persatu ya, kita coba ini. Tapi tetap apa namanya, tetap kayak tadi ikutin ya, ke atas tipis, ke bawahnya tebal ya. Oke, kalau udah, nah ini di bagian belakangnya ada banyak ini pelatihan sebenarnya ya, untuk kalian latihan manual ya. Nanti kalau misalnya sudah kalian coba dari A sampai Z ya, kalau udah nanti kalian coba tulis nama kalian sendiri ya. Jadi coba kata pertama itu dari nama kalian sendiri ya. Ini kan latihan dari A sampai Z gitu ya. Ini James ya, gue pas banget tuh. Nah, dapat privilege tuh buat video ini ya. Saya tulisin nama James ya. Ini kan James ya. Jadi kalian bisa tulis pakai nama kalian sendiri ketika udah selesai A sampai Z ya. Nah ini contohnya, misalnya kita tulis ya. Nah boleh dimain-mainin nanti gitu ya. Nah kan ya. E, S. Nah kalau misalnya udah kalian mau bikin jadi kelas terus ya. Yang penting selalu tahu James ya. Nah ini contoh ya, jadi nanti kalian bisa coba
coba nama kalian sendiri ya, coba nama kalian sendiri gabung-gabungin ya. Kalau udah nama, wih ada usianya loh, ada usianya ya. Ini cuma main project, nanti dilombain ya panitia ya. Jadi dilombain, jadi yang bagus tuh. Jadi kalian akan nanti dikasih paper bag ya. Nah ini kalian akan bikin paper bag ya. Nah paper bag ini kalian desain. Nah ini kalian akan mendesain di paper bag kayak gini ya. Jadi cari quote atau cari link atau cari kata-kata sendiri juga boleh. Kalau orangnya suka perangkai kata yang dibahas ya. Minimal 4 sampai 5 kata ya. Jadi jangan cuma ini doang untuk jangan ya. Jadi minimal 4 sampai 5 kata ya. Mau lebih silakan ya. Jadi nanti kalian coba explore di paper bag ya. Jadi nanti dikumpulin kepahannya hasil akhirnya final projectnya dalam bentuk paper bag seperti ini ya. Paper bag seperti ini yang nanti dilombain gitu ya. Jadi yang terbaik nanti bisa menang ya. Jadi bikin yang terbaik ya. Paper bag ya. Terus make sure ada margin ya, jadi jangan terlalu, nah ini spacing mesti diatur nih gitu ya. Jadi jangan terlalu mepet sama si kertas ya, jadi diatur, kasih jarak ya, atas bawahnya juga kasih jarak ya, atas bawah sama bagian atas ke tulisannya kita kasih jarak sehingga dia posisinya ada di tengah ya. Oke. Kira-kira itu aja sih intronya. Sekarang jadi udah nggak sabar pengen tuliskan. Jadi habis ini kita langsung ke meja, kalian coba praktekin hari ini ya. Oke. Nah ini ada beberapa, ini aku coba kasih dulu deh. Ini ada beberapa contoh ya. Ini hasil karya peserta semuanya nih, ya. Yang aku bawa pulang ya. Ini ya. Nah ini bisa dihias-hias dari sebenarnya dari brush pen kalian, terus ditambahin pensil. Kalian kan ada. Nah itu ada pensilnya kan. Nah itu. Ya, dikasih sedikit pensil itu jadi gradasi shading ya. Nah, ya itu juga bisa ya. Jadi bisa added value ya, bisa added value. Ini juga tadi ini kasih kayak cat warna silver gitu, jadi kayak starsnya kan mungkin ada kayak silver gitu ya. Jadi kalau ada yang warna lain silahkan ya. Nah ini ada contoh yang ini mau tambahin uang dari siapa juga boleh, misalnya ya namanya siapa ya. Mungkin ditambahin juga kayak ini ya di bagian belakang ya. Jadi kalau nanti udah selesai di bagian belakang mungkin kalian kasih nama kalian, jadi tahu ini karya siapa ya. Jadi nggak seputar ya. Jadi depannya adalah desain karya, di bagian belakang kalian kasih nama kalian yang bagian kosongnya ya. Ini contohnya juga ya. Jadi kalian 3 sampai 5. Oke. Kalau misalnya udah nggak ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanya nggak? Seputar skip. Untuk yang kalau baby suka ngerasa kalau misalnya depan ini saya tahu boleh. Jadi kesempatan kalian cuma 2 ya. Jadi kalau banyak kok yang salah banyak nih kayak gitu ya. Kalau gitu kan ya. Yang kalau salah ya ini kan salah nih. Aduh salah nih. Udahlah kalian namain yang disalah ini yang punya kesempatan satu kali lagi ya. Jadi kalian punya 2 lives ya untuk mencoba. Oke? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, kita langsung praktek aja ya. Jadi kalau nggak aman, oke? Kalian bisa cari spotnya dan langsung praktek ya. Seperti saya bilang ya. Oke? Oke.